Tenang aja ya, jomblo itu bukan ujian ya, jomblo itu kutukan ya, yang sabar aja ya. Tapi kalau jomblo beda. Dung 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 ding. Perhatian, hari ini tidak ada perhatian. Orang yang tidak muslim tapi ketika dia menulis tokoh-tokoh yang hebat, dia menempatkan Rasulullah sebagai nomor satu. Alhamdulillah hari ini ya teman sekalian yang jomblo-jomblo ya, walaupun ada yang baper tapi moga-moga hari ini bapernya hilang diganti dengan baper yang lebih baik lagi gitu ya. Tenang aja ya, jomblo itu bukan ujian ya, jomblo itu kutukan ya, yang sabar aja ya. Gitu. Dulu saya pernah diminta ngisi di Dirjen, kalau nggak salah Dirjen Kementerian Perhubungan lah, tapi di masjidnya, di DKM-nya. Saya ngobrol gitu ya. Saya tuh kepikiran kalau di bandara itu kan ada call attention ya. Gitu ya. Kalau keluarga penumpangnya itu keluarga, sapaannya begini. Dung 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 ding. Perhatian. Penumpang pesawat dengan nomor penerbangan sekian-sekian silakan masuk dalam pesawat. Itu kalau penumpangnya keluarga. Tapi kalau jomblo beda. Dung 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 ding. Perhatian, hari ini tidak ada perhatian. Karena jomblo ya. Alhamdulillah ya. Sabar ya. Alhamdulillah. Tapi jomblo itu bukan, sebenarnya jomblo itu bukan sendiri ya. Jomblo itu sendiri ya. Jomblo sendiri ya. Pilihan ya. Pilihan sing ngenes kira-kira itu ya. Baik teman sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah. Ibnul Qayyim memberikan penjelasan syukur itu ada 3. Yang pertama adalah mengungkapkan dengan lisan. Ya, paling tidak mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah meyakini dalam hati bahwa segala sesuatu yang kita rasakan, kita nikmati adalah dari Allah, bukan dari perusahaan kita, bukan dari teman kita, bukan dari orang tua kita, bukan dari teman kita, bukan dari pimpinan kita, bos kita. Enggak, semua yang kita rasakan, kenikmatan itu semuanya berasal dari Allah. Tidak boleh sedikit pun cacat dalam hal itu ya. Orang, perusahaan, bisnis itu hanya wasilah aja, hanya saran, tapi sumber kebahagiaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bersyukur itu menurut ilmu Qayyim adalah memanfaatkan segala sesuatu yang Allah berikan untuk menjadi sarana bagi kita untuk lebih giat beribadah. Kalau kita diberikan waktu, ayo kita manfaatkan untuk kemudian lebih giat lagi beribadah. Itu nih bersyukur. Kalau kita punya harta, ayo kita gunakan harta kita sebagai sarana kita lebih taat kepada Allah. Kalau kita punya anak ya yang sudah menikah, angkat tangan. Ya, yang sudah punya momongan, alhamdulillah ya. Yang belum menikah, masya Allah, ngangkat tangan aja berat banget ya, karena terlalu berat, banyak penderitaannya terlalu berat kayaknya gitu ya. Kalau kita punya anak, maka cara pandang kita pada anak kita ini adalah jembatan untuk saya menuju akhirat yang lebih baik. Jadi dimanfaatkan untuk lebih dekat pada Allah. Kalau kita punya teman pun demikian ya, kita manfaatkan segala sesuatu yang mengitari kita, yang kita rasakan untuk menjadikan kita lebih taat kepada Allah ya. Bahwa kemudian Allah berjanji la in syakartum ya la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Kalau kita bersyukur pada Allah, Allah akan menambah nikmatnya gitu kan. Kalau kita bersyukur teman ya, tentang teman, siapa tahu Allah akan menambah teman-teman yang baik. Kalau kita bersyukur tentang harta kita, siapa tahu Allah akan menambah harta kita ya. Kalau kita bersyukur tentang waktu kita, mungkin Allah akan meluangkan waktu kita. Kalau kemudian kita bersyukur tentang istri kita, mungkin Allah akan menambah. Kalau istri belum ya. Menambah masalah mungkin gitu ya. Jadi Allah akan menambah terus, masya Allah gitu ya. Nah, maka kemudian kita bersyukur hari ini. Moga-moga duduk kita hari ini mungkin nggak lama gitu ya, tapi moga-moga inilah bagian dari syukur kita pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kemudian dengan waktu ini kita insya Allah akan lebih taat kepada Allah. Kita bisa memanfaatkan waktu ini. Ya. Berikutnya tak lupa salawat dan salam moga-moga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri teladan terbaik yang mana ada. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian kita berharap syafaatnya di yaumil akhir. Kita setiap hari bersolawat atas Nabi. Jangankan kita, Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah dan malaikat saja itu bersolawat atas Nabi. Ya, tapi fungsinya lain. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, Allah sedang mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Tapi kalau kita bersolawat ke Nabi, ya, itu dalam hati kita sedang berdoa, ya Allah, moga-moga dengan salawat ini, moga-moga kita nanti akan bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu Nabi. Amin ya rabbal alamin ya.
kita akan minum ya air dari telaga Nabi. Ya, kita akan mendapatkan syahwat. Kita bisa berbicara dengan Nabi. Ya, kita bisa ngobrol dengan beliau. Kita bisa memeluk beliau. Harapannya begitu. Ya, ada seorang penulis buku namanya Michael Hart, dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dia menulis tokoh-tokoh ya yang luar biasa di dunia ini, dan buku ini cukup kontroversi. Kenapa? Orangnya tidak Muslim, tapi ketika dia menulis tokoh-tokoh yang hebat, dia menempatkan Rasulullah sebagai nomor 1. Padahal orangnya tidak Muslim. Tapi ketika nulis sejarah para tokoh, maka dia tidak bisa memungkiri bahwa Rasulullah itu manusia yang terbaik yang pernah ada, yang paling berpengaruh hingga sekarang. Karena dia dari manapun itu Rasulullah itu sempurna. Bukankah Allah tegaskan, wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dilakukan Rasulullah itu tidak ada yang karena hawa nafsu, semuanya karena bimbingan wahyu. Maka Rasulullah itu manusia yang maksum, manusia yang terjaga dari dosa. Ya, jangankan jiwanya, tubuhnya aja wangi. Jangankan tubuhnya, jangankan keringatnya, air liurnya, ludah Rasulullah itu bisa untuk obat para sahabat. Ada satu ketika seorang sahabat itu sakit mata karena luka perang, kemudian Rasulullah itu mengambil ludahnya, dioleskan ke mata sahabat itu, langsung sembuh seketika. Tapi tolong jangan coba-coba di sini ya. Bro, kenapa bro? Belean nih, abang banget nih. Wah, nanti pedeten gitu loh. Kayak ini, tak idoni gini. Itu bukan sembuh, tapi katarak. Hati-hati. Itu khusus Rasulullah. Ya, itu khusus Rasulullah. Ya. Ya, sejak lahirnya sampai beliau meninggal sempurna kehidupannya. Maka jangan pernah bertanya ujiannya Rasulullah kaya ngopo. Ujian paling berat ya Rasulullah. Sabare kaya ngopo. Manusia paling bersabar itu Rasulullah. Ya. Ya, contoh kehidupan yang sempurna itu adalah Rasulullah. Maka sejak kecil dia beda dengan yang lain. Jadi kalau ada yang mempersamakan masa kecil Rasulullah dengan kita, saya sedih banget rasanya. Lah wong lahirnya aja beda kok. Ya. Malam bercahaya ya, seperti siang hari. Kemudian patung-patung itu berjatuhan, dan jatuhnya ternyata kalau gempa itu kan jatuhnya acak, ternyata enggak. Dalam sejarah itu dikatakan jatuhnya itu ternyata patungnya itu kepala duluan, nyungsep. Api Majusi padam. Jadi lahirnya Rasulullah itu spesial. Ya, manusia yang spesial ya luar biasa. Ya, itu. Dilihat dari manapun Rasul itu sempurna. Oke, dilihat dari apa coba? Kepala negara terbaik itu Rasulullah. Belum memimpin ya negara-negara, bukan negara. Belum punya panglima perang, belum punya qadhi, belum punya hakim, segala macam komplit. Beliau kalau disebut sebagai kepala negara, maka kepala negara terbaik itu adalah Rasulullah. Apalagi coba? Beliau adalah seorang tetangga terbaik Rasulullah. Seorang ayah terbaik Rasulullah. Seorang kakek, Rasulullah punya cucu nggak? Punya, kakek terbaik itu Rasulullah. Seorang suami, Rasul punya istri? Punya. 11. Ya. 11. Luar biasa, ya kan? Suami paling romantis itu ya Rasulullah. Ya. Ibu-ibu yang sudah nikah kalau dipanggil sama suami gimana, Bu? Paling mesra, Bu. Paling romantis deh. Biasanya pas tanggal tua. Karena udah nggak punya duit. Jadi punyanya gombal-gombal aja gitu ya. Paling mentok itu bebek ai gitu ya. Mungkin karena bebek sama ayam gitu ya. Bebek ai. Rasulullah tuh enggak, Rasulullah tuh menyebut fisik istrinya. Bayangkan, menyebut fisik istrinya. Ya Humairah, wah yang kemerah-merahan. Bayangkan, seorang suami menyebut istri dengan sebutan fisik istrinya. Ya Humairah, wah yang kemerah-merahan. Nah ibu-ibu, bapak, nanti kalau manggil istrinya, kalau gendut, panggil fisiknya. Endut-endut. Nah gitu ya. Endut-endut nih. Jangan ya Humairah, enggak pas. Kenapa? Lah wong Bantul ya. Wong Bantul, wong Jogja, wong Indonesia itu daerah tropis ireng ya kan. Ya aja ya Humairah, tapi bukan, lebih romantis lagi, bukan Sauda ya. Ya Hajar Aswad ini. Ini batu hitam berarti ya. Tapi batu hitam banyak yang nyari. Di mana? Di Ka'bah. Saya doakan moga-moga yang sudah maupun yang belum, moga-moga segera bisa ke tanah suci. Amin ya. Kenapa? Karena haji dan umrah adalah panggilan Allah, betul? Maka saya doakan teman sekalian segera dipanggil oleh Allah ya. Oh nggak diaminkan ya? Oh ya, dipanggil ke tanah suci ya. Amin ya. Nah, saya manggilnya teman-teman saja ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Perkenalkan, nama saya Cahyo, saya asli Bantul. Saya dulu sering bal-balan neng Parasamnya, Dwi Windu. Ini teman saya Mas Widodo di sini. Saya dulu juga gelidik lah pokoknya di Bantul ini. Saya alumni SMU 1 Bantul. Mana alumni 1 Bantul? Ya, orang sing bangga ya kan, alhamdulillah ya kan.
Ada, alumni SMA 1 ada? Masih sekolah. Oh, masih sekolah? Pak Wardal masih? Pak Wardal, Pak Daldiri, Bu Endang, ya, guru-guru saya semua itu. Pak Daldiri kan di situ ya, Sanding Gose itu ya. Parasinopi. Ya itu. SMA 1? Iya, Masya Allah ya. Kok wajahnya orang bangun ya? Enggak ya, enggak. Dan dulu saya pernah menjadi komandan terbaik. Wih, dulu Tonti mas. Tonti tahun 2001 kalau nggak salah. Ya, 2001. Tonti. Piala saya kayaknya masih di kantor. Ya, gede banget gitu ya. Dan saya pernah diarak. Ya, diarak. Latihannya di Pajangan, betul ya? Di LP. Latihan tuh jalan jongkok di sana. Alhamdulillah. Dan sekarang saya pindah 5 tahun yang lalu ke Bogor, diculik sama Ustadz Felix. Diculik sama Ustadz Felix ya untuk nggawangi dakwah di anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Maka saya bikin namanya Yuk Ngaji. Kalau Nusarara itu akhir-akhir ini, dan yang menginisiasi takrifis ya bukan saya. Saya cuma diculik aja sama Mas Felix untuk dimasukkan ke, bukan diculik lah, diajak untuk ayo dakwah di anak-anak yuk gitu loh. Karena saya seneng dengan dunia anak. Ketika saya ngeliat Kak Bimo, ngeliat Kak Wuntan, ngeliat Kak Iman, kok dongeng itu kayaknya menarik. Kenapa? Karena dakwah di anak muda sudah banyak. Yuk Ngaji, kalau di sini apa? Muslim United, ya, Cah Hijrah, banyak banget. Sif, Tejo, wah macam-macam. Itu anak muda semua. Tapi yang anak-anak kayaknya belum ada yang menyentuh. Maka saya awal pindah ke sana 2014 itu bikin Yuk Ngaji untuk anak-anak muda. Sekarang sudah ada di sekitar lebih dari 40 kota. 2020 minggu ketiga full sudah mau keliling ke se-Indonesia. Ini bukan sombong ya, ini takabur aja. Minggu depan itu tanggal 19-20 itu Bali, Lombok, dan Samarinda segala macam. Saya juga sama beliau juga banyak membantu di Muslim United. Ya, anak muda udah banyak. Ya. قالوا إنها وعد صغار